Firman wacana pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Putu Suwardana, STMS. Kepada beliau dipersilakan. Om Marginamastu Namo Sityam Om Anobhadra Kretawa Yantu Wiswata Adab Dasa Aparitasa Udvidah Dewanaya Ada Sadawi Berdeyasan Aprayowo Raksitara Dewa-dewa. Semoga segala halangan dan rintangan dapat kita lewati. Semoga pikiran-pikiran yang suci, gagasan-gagasan yang bijaksana dan tidak berbahaya datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Ida Sang Witiwasa dalam wujudnya sebagai para dewa senantiasa melindungi kita bersama. Swaha ngoten nggih Bapak Ibu. Nggih. Sanes raga suci Romo Mangku yang saya hormati, Bapak Ketua PHDI diwakili oleh Pak Sandi, kemudian kakak saya Pak Mujianto, Bapak Ibu, tokoh-tokoh umat, Ibu WHDI wonten nggih? Oh iya, Ibu WHDI, Prada, adik-adik, anak-anakku sekalian, terimalah wakil panganjali saya, Om Swastiastu. Rasanya lama ya saya tidak hadir ya Bapak Ibu. Kira-kira ada yang kangen atau enggak ya? Saya juga demikian, lama juga nggak hadir di hadapan Bapak Ibu untuk berbagi cerita ya. Angayu bahagia. Hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Sehat ini sesuatu yang memang kita harapkan bersama. Kita memiliki harta yang banyak, kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa menikmatinya Bapak Ibu. Kita punya rumah mewah, kalau kita tidak sehat, kita malah tinggal di rumah sakit ya. Kasihan rumah mewahnya. Mobil mewah juga begitu, tapi kalau kita sehat, walaupun kita punya sepeda ontel, tapi kita bahagia, gitu, ayo bahagia. Nah, hari ini, Bapak Ibu, kita sama-sama sebenarnya setengah hari ini sudah melewati hari suci Siwaratri. Setengah baru ya, karena mulainya dari pagi jam 6 tadi. Sampai besok pagi, sekarang kan sudah jam 18, kita anggap baru setengahnya kita berjalan, gitu Bapak Ibu. Siwaratri Bapak Ibu sudah identik, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah tahu. Siwaratri itu berkaitan dengan cerita si Lumdaka. Sinten itu si Lumdaka? Si Lumdaka adalah seorang pemburu. Nah, kalau kita kembalikan kepada diri kita, Bapak Ibu, jero mangku, sejatinya kita ini ya si Lumdaka itu. Si Lumdaka yang nyata itu ya kita ini. Kalau Lumdaka yang diceritakan oleh Empu Tanagung itu kan kisah dari kehidupan seseorang yang terjadi kira-kira pada saat abad ke-15 ya. Utanagung itu membuat cerita karangan Lumdaka itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana nilai-nilai dari Brata Siwaratri yang dilakukan oleh Lumdaka dapat menjadikan kita ya Bapak Ibu memiliki kesadaran. Kita menjadi sadar oleh nilai-nilai dari
Tribrata Siwaratri yang dilakukan oleh si Luddaka. Saya tidak bercerita tentang perjalanan beliau sampai pada akhirnya di Tileming Sasih Kepitu pada Panglong ke-14 atau hari Catur Ekodasi, dia melaksanakan berata. Dia melaksanakan berata itu karena memang situasi pada saat itu diceritakan, Bapak Ibu, dia sudah tidak menemukan satu ekor pun binatang, dan dia kemalaman di sebuah telaga, dan di sana dia melakukan jagra, upawasa, dan monobrata karena dia sendiri. Ya namanya kalau sendiri kan pasti monobrata, tak mungkin kita ngomong sendiri. Bapak Ibu nanti jangan ngomong sendiri loh ya, bahaya nanti. Harus monobrata. Nah, kembali saya agak ke depan sedikit ya Bapak Ibu. Tolong dipahami, Siwaratri, malam Siwaratri bukan malam pelemburan dosa nih Bapak Ibu. Bukan. Tetapi malam perenungan bagaimana nilai-nilai dari berata Siwaratri yang dilakukan oleh Luddaka akan membangkitkan kesadaran kita, akan membangun jiwa jasmani kita. Oke Bapak Ibu, Luddaka seorang pemburu. Pemburu yang dimaksud di sini adalah bukan sekedar memburu hewan atau binatang secara fisik Bapak Ibu. Dia sejatinya sedang memburu satwa. Ya, bukan binatang, tapi satwa. Apa itu satwa? Satwa adalah satu dari triguna yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di dalam diri kita. Satwa, rajas, dan tamas. Nah, sifat satwa inilah yang diburu oleh Luddaka. Dengan jalan apa? Dengan jalan membunuh sifat kebinatangan yang ada di dalam dirinya, Bapak Ibu. Jadi binatang itu adalah sifat binatang yang ada di dalam dirinya, sehingga dia menemukan sifat satwa. Karena apa, Bapak Ibu? Ada dikatakan di dalam kitab suci kita, dalam Kakawin Ramayana, raga di musuh mapar rihatnya ya temuannya tan mado ring awam. Musuh kita itu ada di dalam diri kita, bersembunyi di dalam hati kita, tidak jauh dari tubuh kita ini. Sehingga Luddaka menyadari itu, dia berburu sifat kebinatangan di dalam dirinya agar sifat satwika yang dia bawa dalam kelahirannya dapat mengendalikan sifat rajas dan tamasnya. Iya Bapak Ibu. Ketika sifat rajas dan tamas mampu dikendalikan oleh sifat satwika, inilah yang disebut dengan orang yang bijaksana. Orang yang mengerti dengan kehidupan, mengerti dengan 4 hal Bapak Ibu. Dari Tribrata Siwaratri yang dilakukan, kita diharapkan mengerti tentang 4 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengerti dengan dari mana kita berasal. Ya Bapak Ibu. Jenengan sareng kula asale teng pundi Bapak Ibu? Berasal dari mana? Kita semua, kalau saya mengutip salah satu sloka di dalam kitab Manu Semerti, Adhyaya 1 sloka 32 mengatakan, Dwi-dua kertua Atmanodeham Ardena Purusa Bawat. Ardena Nari Satyamsya Wirayamo Semerijat Wada. Tuhan Sang Yang Widiwasa menjadikan dirinya menjadi 2 Bapak Ibu. Setengah perempuan, setengah laki-laki. 1 bagian perempuan, 1 bagian wujudnya laki-laki.
Bapak, Ibu, dan saya bukan diciptakan dari tanah, bukan diciptakan dari satu benda materi, bukan. Tetapi Tuhan Sang Yang Widiwasa menjadikan dirinya menjadi seorang wanita dan menjadi seorang laki-laki. Dengan menyadari bahwa kita adalah Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, Aham Brahma Asmi, kita akan menjalankan atau menghormati apa yang beliau ajarkan kepada kita. Karena kita sadar bahwa kita adalah Sang Yang Widi dalam wujud materi. Sang Yang Widi yang dibelenggu oleh unsur panca mahabhuta. Dengan menyadari dari mana kita berasal, kita akan menjalankan apa yang beliau tuangkan di dalam kitab suci kita, Bapak Ibu. Kita diharapkan untuk mematuhi apa yang tertulis di dalam kitab sastra kita. Tasmat sasram pramanam te karya-karya via pasti tahu jenata sastra pindah noktam karma katum ihar asli. Pegawat kita Adhyaya 16 Sloka 24. Ayo kita jadikan sastra sebagai petunjuk kita untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Setelah itu hendaknya kita menjalankan, mematuhinya di alam sini dan di alam sana. Bapak Ibu. Catatannya, pesan saya, ketika kita merasa bahwa kita adalah Sang Yang Widi, bukan berarti kita minta dihormati, bukan berarti kita minta disanjung, boten, Bapak Ibu. Artinya ketika kita sadar bahwa aku adalah Bakia, adalah manifestasi dari Sang Yang Widi sebagai Atman, kita akan meniru, menjalankan kehidupan kita sesuai dengan sifat-sifat beliau. Salah satunya apa, Bapak Ibu? Sang Yang Widi itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal ajaran Trihita Karana. Ayo itu kita implementasikan. Bagaimana kita hormat kepada Sang Yang Widi, bagaimana kita hormat kepada sesama, bagaimana juga kita menjaga alam semesta. Oke, Bapak Ibu. Nah, setelah kita sadar bahwa Aham Brahma Asmi, aku adalah Tuhan, ayo sekali lagi kita gunakan sebagian dari sifat-sifat Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain Maha Pengasih, kita juga harus memaafkan, Bapak Ibu. Oke. Apa yang diajarkan, ayo kita jalankan. Apa yang dilarang, ayo kita patuhi, Bapak Ibu. Ajaran yang paling mendasar kita sebagai umat Hindu kepada Sang Yang Widi adalah menjalankan Sri Sandhya. Bapak Ibu. Sampun apa sampun? Bolong-bolong apa boten? Boten nopo-nopo. Yang penting Bapak Ibu tetap ingat dengan ide Sang Yang Widiwasa. Bapak Ibu. Rasa bakti yang utama kepada Tuhan Yang Maha Esa ini, Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu berada di pura terus, boten. Brahma Buddha prasana atmana naso jati rakan kesati. Sama sarwesu budesu matbakti melabati parang. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan, aku adalah Tuhan atau Tuhan ada di dalam diriku, sama sarwesu budesu memandang sama kepada semua makhluk, itu adalah bakti yang paling utama kepada ide Sang Yang Widiwasa. Bapak Ibu. Tonggone nek sakit niku ya mungkin diparani Bapak Ibu.
Ibu kita juga harus kita hormati ya Bapak Ibu. Ya, rajin ke pura tongkone sakit boten disambangi. Tuhan lebih menyintai kita sama dengan kita ya Bapak Ibu. Woi, kita punya sepeda motor atau mobil atau apalah. Orang itu baik dengan kita ya, tapi di belakang kita barang-barang kita dipretelin. Kira-kira Bapak Ibu mantel apa pada? Lebih baik kok ndak nyopo daripada barangku mau garai kan gitu. Kurang lebih sayang Widi begitu. Dia lebih senang kalau kita lebih memelihara apa yang menjadi ciptaan-ciptaan beliau. Bapak Ibu baca pegawan kita ada yang 3 sloka 10. Bagaimana kita sebagai ciptaan Sang Widi juga harus memelihara ciptaan-ciptaan beliau. Itu Nah, ini yang pertama, kita sadar dari mana kita berasal. Kita berasal dari ide Sang Widi Wase. Ingat, kita bukan diciptakan dari tanah liat, yang perempuan bukan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, boten. Adalah Sang Widi menjadikan dirinya menjadi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Setelah kita tahu dari mana kita berasal, sadar. Yang kedua, untuk apa kita lahir ke dunia? Kita sadar lapo wak dewi lahir numitis ke dunia. Padahal roh, padahal kita sudah tahu kenapa bayi itu lahir kok menangis Bapak Ibu. Karena dia tahu akan menderita loh. Ya, nangis dia. Tahu aku bakal hidup susah. Tahu dia. Dengan kita tahu ngapain tujuan kita lahir adalah untuk apa Bapak Ibu? Untuk memperbaiki kualitas diri kita. Gitu oke? Kalau Bapak Ibu dan saya sudah bagus, sudah sempurna, berarti kita kemana? Amor acintia. Sudah moksa jenengan. Sudah bersatu mbak Sang Widi boten tumitis malih. Karena kita memiliki kekurangan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki kualitas diri kita. Jangan disia-siakan dengan tahu ngapain kita lahir. Apa yang kita lakukan? Di dalam Bhagavad Gita ada yang 4 sloka 8 mengatakan, Paritrenaya sadunam winesaya caduskritam dharma samsya panartaya sambawani yuge. Kita lahir ke dunia ini paritrenaya sadunam, untuk menegakkan kebaikan, sadu, untuk menegakkan kebenaran. Winesaya caduskritam, untuk melenyapkan penderitaan kita, melenyapkan dosa-dosa kita. Dharma samsya panartaya, dengan jalan menjalankan dharma Bapak Ibu. Dengan jalan berbuat dharma, kita lahir ke dunia ini. Tujuan kita lahir itu. Kalau kita tidak tahu tujuan, berarti kita orang bingung. Karena tidak ngeluh, biasanya nggak buatan nggak ada harta itu bingung. Kira bingung. Nah, sekarang kita tahu tujuan kita lahir adalah untuk memperbaiki kualitas diri. Bapak Ibu. Nah, memperbaiki kualitas diri sudah jelas dikatakan adalah menjalankan dharma. Saras camu saya sloka 14 mengatakan, ikan dharma ngarania ketuning mara ring swarga ike. Kati gati ning pramana tuning banyangge nentasing-tasing. Adalah dharma namanya satu-satunya yang akan mengantarkan seseorang menuju surga atau kebahagiaan. Kati gati ning pramana tuning banyangge nentas. Seperti perahu yang digunakan oleh nelayan menyeberangi samudra. Demikianlah dharma itu. Oleh karena itu, ayo Bapak Ibu kita senantiasa berjalan di jalan dharma. Bapak Ibu. Bapak Ibu tak seeling apa mboten? Supaya kita tetap di jalan dharma ini pripun caranya? Oh, mboten kali ini. Lupa, karena dia malah. Supaya kita ingat tetap di jalan dharma, ayo awali setiap aktivitas kita dengan doa. Ini gue ingat awali aktivitas kita dengan doa. Kalau kita sudah berdoa mengawali aktivitas, yakin kita berjalan di jalan dharma. Yakin kita berbuat kebaikan.
Kira-kira nek maling niku berdoa napa mboten? Oh, malingnya bijaksana kalau berdoa. Setelah kecekel dia baru berdoa, Pak. Sebelumnya mesti tak berdoa dia. Oke. Kemudian yang kedua, selalu ingat dengan Sang Hyang Widiwasa. Jalannya bagaimana? Disebut dengan Semaranam. Kalau dalam Nawawida Bhakti itu Semaranam. Tadi Jero Mangku memimpin kita mengucapkan Om Namah Shivaya, silahkan. Ketika kita menyebut nama Tuhan itu tidak mungkin kita berbuat jelek, Bapak Ibu. Dengan ingat kepada Tuhan, tidak mungkin kita akan melakukan sesuatu yang melanggar dharma. Niki mudah-mudahan nanti kita pulang itu ya, kita jalan. Di jalan itu nemu tas, Bapak Ibu. Tas itu isinya duit 1 miliar. Kalau kita ingat dengan Tuhan, apakah tas itu akan kita bawa pulang atau bukan? Pasti enggak. Pasti kita cari tahu tasnya siapa ini. Kita coba untuk kembalikan kan, karena ini bukan hak kita, Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak ingat dengan Tuhan, jangankan 1 miliar, Bapak Ibu, 100.000 aja lo kita ngetepin lagi. Kalau nggak ingat Sang Hyang Widi lo 100.000 aja lo dintet. Kalau ingat dengan Sang Hyang Widi, apapun kita mesti senantiasa berbuat baik. Nonton nggih Bapak Ibu. Ingat, kita tetap di jalan dar supaya tetap ingat dengan Sang Hyang Widi. Ayo awali aktivitas kita dengan doa. Ayo senantiasa menyebut nama Tuhan. Oke. Yang paling gampang nggak usah Om Namah Shivaya, mungkin menurut Ibu kok pajak hanya dengan aksara suci Om saja nggak apa-apa. Om. Begawat kita Adaya 8 Sloka 13 mengatakan Om iti ekar saram Brahman biharan mam anu Semaran ya prajati tia janda ya sayati para mamgati. Apa artinya? Siapapun pada saatnya ajalnya tiba menyebut nama Om, menyebut nama Tuhan, dia akan sampai kepadaku, Tuhan begitu. Dan itu tidak perlu engkau sanksikan asam saya. Kau tidak perlu ragu-ragu ketika engkau meninggal menyebut nama Tuhan, Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya meninggal itu kita nyebut nama Tuhan, kan ngerti nggih? Woi, kalau bendino urusannya cuma duit toh, bendino urusannya mek tanah toh, urusannya bendino mobil toh, meninggal mikirin mobil itu wis. Woi, mobilku plat nomor entek. Woi, tanahku wayahe bayar PBB. Itu yang itu salah satu yang membuat kita lahir kembali, Bapak Ibu. Sang Atman ini masih ke bawah oleh kekayaan dia, lahir lagi dia. Oleh karena itu ayo setiap hari, bukan berarti tiap hari Bapak Ibu nggak boleh mikir tetap. Tapi ketika kita awali dengan doa, ketika kita senantiasa menyebut nama Tuhan, astungkara ketika meninggal nanti pada saat ajal akan tiba, kita akan menyebut nama Tuhan. Om. Ya. Om. Bapak Ibu. Oleh karena ayo kita biasakan ya. Nanti suatu saat saya saya sharing tentang bagaimana berjapam yang benar. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu salah, bukan, supaya lebih enak. Karena ada acuan berjapam dengan japamala, dengan sarana tangan, dengan menggunakan detak jantung. Detak jantung ini intinya yang terakhir. Sekali jantung berdetak kita mengucapkan aksara suci Om. Dalam satu hari kita berjapam sebanyak 200 kali. Karena jantung berdetak saat dalam suasana normal itu sebanyak 21.600 kali, Bapak Ibu. 21.600 dibagi 108 sama dengan 200 kali. Sekali jantung berdetak, ayo kita sebut nama Tuhan. Sekali jantung berdetak, ayo kita sebut nama. Ketika jantung akan berhenti, berarti kita juga menyebut nama Tuhan. Astungkara, semoga kita semua akan dapat bersatu dengan beliau. Cuman pertanyaannya itu juga adalah simbolis ya, masih tanda tanya saya.
temenan ta, kita akan mau demen seneng dengan apa namanya tujuan utama kita bersatu dengan sayang Widi. Ini guyonan iki guyon. Misalnya ya, ini guyonan misalnya. Kita katakan dicabutlah nyawa kita sekarang ini, tapi Tuhan berjanji kamu tak bikin moksa, tapi meninggal sekarang, ayo bersatu dengan saya. Bapak Ibu dalam enggak. Berarti kan bukan itu tujuannya ya. Nah, tujuan kita adalah, kalau di dalam tujuan agama itu apa? Moksartam jagat kita ya caiti dharma. Jagat kita yang kita cari dalam hidup kita, moksa itu urusan belakang sayang Widi. Ngoten jawabannya ke? Boten purun sayang Widi, kulo nyuwun jagat kita bawaan. Ketika kita jagat kita damai dunia, yakin kita akan mencapai moksa. Gitu Bapak Ibu. Itu guyonan, jangan dipikir nanti kita mengingkari tujuan utama agama itu, boten tetap moksa. Tapi yang ketika kita masih hidup, kita mencarinya jagat kita, bahagia damai di dunia. Masih nggak ada duit, terus guyang-guyung nggak masalah ya. Masih burung duit pacar nggak apa-apa. Ya. Kemudian setelah kita tahu tujuan kita apa, kita sadar yang ketiga apa? Kita ini berikutnya mau kemana Bapak Ibu? Ada 3 pilihan. Kita mau ke sorga, kita mau ke neraka, apa kita mau moksa? Silakan Bapak Ibu pilih sendiri. Tapi rasanya tidak ada yang mau ke neraka ya. Oke. Sorga dan neraka adalah persinggahan. Dan keduanya pasti akan kita dapatkan Bapak Ibu. Jangan lupa. Dalam agama itu dosa itu tidak bisa ditebus, tapi dosa bisa dilebur dengan perbuatan baik. Tadi anak-anak membaca kita Sara Samudaya sloka nomor 2. Risa kuehning sarwo bute ikan dadi wang, wenang ya gumayakan suba asuba karma. Panen tasakena lain suba karma ikan asuba karma, mangkana kota mandikan dadi wang itu. Dari semua ciptaan makhluk yang diciptakan oleh Sayang Widi hanya sebagai manusia dapat mengerti dan menjalankan mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Panen tasakena dan subuh karma ikan asubuh karma, leburlah perbuatan burukmu ke dalam perbuatan baik. Demikian keutamaan kita sebagai manusia. Oke Bapak Ibu. Ketika kita sudah mampu melebur perbuatan buruk kita, Bapak Ibu tidak usah mikir, sudah pasti kita masuk surga. Sudah pasti kita menemukan kebahagiaan. Tapi sebagai manusia Bapak Ibu jangan lupa, kita pasti pernah berbuat salah. Gitu begitu. Kita pasti pernah membunuh, gitu begitu. Bapak Ibu dicopotin nyamuk, udah lampunya tamplet apa betul? Tamplet. Itu kan membunuh. Tetapi ada dosa yang dilakukan karena untuk membela diri dengan tidak sengaja, itu dapat dilebur dengan membaca doa mantra. Oke, baca nanti kitab Manusmriti ada 11 sloka 231 235 ya Bapak Ibu. Oke. Tujuan kita adalah silakan deh, moksa, surga, neraka. Sekali lagi, kita pasti akan mengalami keduanya, tinggal prosentasenya saja. Karena apa? Slokantara sloka 79 dengan tegas mengatakan, dosa apyasti guno apyasti nirdoso naiwa jayate kardama daiwa padmanasanale dosa anti kan terkait. Ada kekurangannya, ada kelebihannya. Artinya ada keburukannya, ada dosanya, ada kebaikannya. Nirdoso naiwa jayate, tidak ada manusia yang lahir sempurna Bapak Ibu. Profesor niki lulusan luar negeri, kongkon menek kelopo iso napa boten? Boten iso. Ya. Profesor suruh naik kelapa, Kak Wani, Kak iso kan biaya.
Tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, ayo, karena keduanya akan kita nikmati, ayo kita lebih banyak perbuatan baiknya. Pandawa dan Korawa ketika meninggal, siapa yang masuk neraka? Pandawa ya. Padahal kita tahu Pandawa orang baik ya, tapi dia pernah berbuat salah, pernah membunuh. Yudhistira yang katanya murni, tidak pernah berbuat salah, masuk neraka juga. Apa dosanya Yudhistira? Ketika mengatakan Aswatthama sudah mati. Padahal maksud dia Aswatthama siapa? Gajah. Ya kan? Itu dianggap dosa sebagaimana ucapan. Tetapi Yudhistira masuk ke neraka hanya kakinya saja dan cuma delok. Cuman gitu saja. Begitu dia menginjakkan kakinya di neraka, neraka itu berubah menjadi sorga. Kemudian saudara-saudaranya itu, ya tempatnya itu menjadi sorga jadinya. Kemudian Korawa yang tadinya di sorga, dia pindah menjadi neraka tempatnya. Ya artinya apa Bapak Ibu? Sekecil apapun perbuatan baik kita, sekecil apapun perbuatan buruk kita, pasti akan kita dapatkan. Gitu Bapak Ibu. Oleh karena itu ayo kita lebih banyak berbuat dharma. Tujuan kita supaya aku pengen masuk surga, tujuan kita dapat tercapai Bapak Ibu. Nah, kesadaran yang keempat sekarang. Apa yang kita bawa ke sana? Tadi paralel urainya dengan yang tadi. Kalau kita ke surga maunya kita membawa dharma. Kalau kita ke neraka kita membawa pahala yang adharma. Kalau kita moksa, kita tidak membawa apa-apa, Bapak Ibu. Kalau tembang Kolosebo niki kena coba kita lihat nyanyi kembang. Tembang Kolosebo apa nomor? Siapa sih Bro? Rumaksa ingsun laku nista ngayawara kelawan mekak hawa kang luhur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rubeda hingga pusing jaman hameteg ingsun nyirep geni wisa murka maperhardaning ponco saben ules sing netra didemaran sih kawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran jiwanggo kalbu samudra pekutuning laku tumuju dateng Gusti satkang amurba dumadi manunggaling kawula Gusti kleteg ati bakal dumadi mukti ingsun tanpa piranti mukti ingsun tanpa piranti. Kita akan mencapai moksa ketika tidak membawa apa-apa Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang gadah mobil 10 nek sedo digawa napa mboten? Ojo mobilnya kuncinya aja ditinggal Bapak Ibu punya tanah 10 hektar. Paling yang dibawa berapa? 1 kali 2, 1,5 kali 2 meter. Itu pun nggak dibawa ke sana, kita dimasukkan ke sana. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh punya mobil 10, bukan berarti tidak boleh punya tanah 10 hektar, boleh. Karena itu yang membuat kita jaga kita. Tetapi perolehlah itu dengan dasar dharma. Bapak Ibu. Kemudian untuk dharma juga itu yang membawa kita pada sukacita. Bapak Ibu, Jurumangku sareng sami. Inti dari Tribrata Siwaratri, jaga adalah terjaga, bukan melek, tetapi terjaga, eling dan waspada.
Monobrata adalah membatasi bicara. Ayo kita bicara yang baik. Dengan membatasi bicara, kita akan dapat mendengarkan suara orang lain. Oke Bapak Ibu? Ada orang ngomong, ayo kita diam, itu monobrata. Tapi ketika kita disuruh bicara, kita harus berani bicara. Tetapi bicara yang sesuai dengan ketentuan dharma. Nihanta ucara kena, ujar ahala, ujar aperdas, ujar isuna, ujar mitir. 4 hal jangan sampai Bapak Ibu ucapkan. Ujar ahala berkata kasar, berkata kotor. Ujar apergas membentak, memaki. Ujar pisuna memfitnah. Ujar mitir berbohong. Ayo hindari itu. Itu namanya monobrata. Oke Bapak Ibu. Kemudian upawasa mengendalikan diri. Upawasa dalam agama itu tidak saja tidak makan Bapak Ibu, tapi juga berpuasa pikiran, berpuasa perkataan, berpuasa perbuatan. Bapak Ibu baca nanti adik-adik Begawan kita ada ayat 17, Sloka 14, 15 dan 16. Sehingga tahu, oh agama ini ternyata kita puasa bukan hanya sekedar tidak makan, tetapi puasa pikiran, perbuatan, dan perkataan. Untuk menyadari kesadaran 4 tadi dalam diri kita, ayo kita senantiasa jaga eling dan waspada, ayo kita senantiasa mengendalikan diri, ayo kita membatasi untuk bicara, sehingga suara-suara, getaran-getaran suci dari Tuhan dapat kita dengarkan. Suara hati kita dapat kita dengarkan. Ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, jeromanku, adik-adik anak-anakku sekalian, rasanya cekap semanten ya Bapak Ibu. Cukup ya? Intinya adalah Bapak Ibu, lumdake adalah kita sendiri. Kita memburu sifat satwa untuk diri kita dengan jalan membunuh sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Dengan demikian Bapak Ibu, semoga kita semua nanti dapat mencapai moksa, atau ketika kita lahir kembali, paling tidak kita lebih baik dari sekarang. Swaha. Ya Bapak Ibu, pada akhirnya Om Sarwa Sam Swasti Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwa Sam Sampir Bawantu, semoga senantiasa kita ada dalam kedamaian Bapak Ibu. Om Sarwa Sam Manggalam Bawantu, semoga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarwa Sampurnam Bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Oh.